Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi ini kita diberi kesempatan, diberi nikmat oleh Allah berupa bisa hadir ke masjid. Walaupun 2 rakaat subuh itu paling berat. Karena asalnya memang sholat semuanya 2 rakaat ya. Asalnya 2 rakaat. Yang pernah saya katakan dulu ya, jadi lama-lama ditambah, ada zuhur ditambah 2, asar tambah 2, maghrib tambah 1, isya tambah 2. Dan konon kalau subuh itu sholatnya Nabi Adam ketika keluar dari surga, disuruh bertobat oleh Allah dan bersyukur dengan sholat 2 rakaat. Zuhur sholatnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ketika prosesi penyembelihan kurban, kira-kira jam 11, jam 12 rapi, suruh bersyukur dengan cara bersolat 4 rakaat. Kemudian kalau asar adalah Nabi Nabi Yunus ya. Nabi Yunus dia ketika ditelan ikan Nun itu ya, dimutahkan, kemudian disuruh bersyukur oleh Allah, sholat 4 rakaat. Maghrib Nabi Isa. Nabi Isa itu akan dibunuh oleh muridnya yang namanya Yudas. Kemudian minta keselamatan dari Allah. Nabi aja minta selamat ya. Wajar kalau para kiai, para ustadz, para habaib juga minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala, pada siapa saja. Nabi saja minta selamat. Akhirnya dia diangkat oleh Allah, barrafa'allahu ila sama. Yang dirupakan dengan wajah Nabi Isa adalah Yudas ya. Makanya ada yang durhaka kepada ustadz, pada kiai, para guru, itu sama saja dengan generasinya Yudas ya. Generasi Yudas. Pernah zaman dulu di Jawa ada cerita, saya bacanya di sebuah tabloid. Ada seorang ibu-ibu jualannya nasi, kayak nasi dan lauk pauk gitu ya. Salah satu yang dijualnya adalah marus. Marus itu darah yang dibekukan, kemudian digoreng, ya persis seperti ati. Terus kata Ustadz ketika ditanyakan kepada oleh jamaah, hukumnya haram. Jelas haram karena darah. Tidak suka ibu itu akhirnya memfitnah ustadznya. Memfitnah ustadz, setiap kesempatan membicarakan, memfitnah, menjelek-jelekan, dan ajaib ustadznya nggak pernah ngelawan. Akhirnya Allah kasih dia hukuman dengan perut buncit makin membesar, dan akhirnya dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Makanya kata Ustadz Hidayat ya, saya beberapa kali mendengar, durhaka pada kiai, pada tokoh ulama itu dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang menyakiti Islam bukan Allah tidak tahu ya. Bukan Allah tidak tahu, jangankan Allah, satu malaikat aslinya Pak. Satu malaikat aslinya itu dunia dan langit segala isinya cuma di genggamannya. Apalagi Allah. Kalau kata Allah, hancurkan hai malaikat. Mikail, Israfil, Israel tinggal meres saja. Cuman di dalam Al-Quran itu 178, 19 Al-Baqarah itu adalah annama numhiluhum liyazdadu itsman. Kenapa kami biarkan mereka untuk berbuat zalim, biar bertambah dosanya, rahasianya. Kemudian juga untuk hatta yamiza at-tayyib minal khabith, supaya nanti kalau umat Islam itu dicampur 190-nya itu ya. Umat Islam yang baik, yang buruk kan ada, munafik sama gak munafik dicampur, dengan orang non muslim campur. Kenapa umat Islam tidak ditempatkan khusus, campur dengan masyarakat yang lain? Liyamiza at-tayyib ya, minal khabith, supaya diketahui perbedaannya, mana yang alim, mana yang soleh, mana yang istiqomah, mana yang lurus. Sekarang kita tahu ulama yang istiqomah yang mana, masyarakat yang istiqomah yang mana, yang gak istiqomah mana, yang munafik mana. Ini memang disengaja oleh Allah. Nanti hancurnya orang-orang yang besar, yang merasa besar itu dengan hal yang sepele saja. Ingat Abraha.
Abraha itu dulu kan dihancurkannya oleh burung ababil. Tempat di Yaman, negeri Yaman. Burung ababil. Dia sinagognya ada yang berakin, ada yang buang air. Tempat ibadahnya sinagog namanya. Di Yaman, Habasa. Yang dituduh umat Islam. Ini pasti orang Islam. Emang dari dulu. Dari dulu orang Islam yang dituduh begitu. Ya, sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Ini pasti orang Islam nih yang memberaki sinagog kita. Langsung dia marah, naik pitam dengan bala tentara bergajahnya. Mereka berangkat. Dalam keberangkatan di jalanan rumah diinjak, kebun-kebun diacak-acak, termasuk 700 ekor untanya Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad. Ya, akhirnya diminta oleh beliau, oleh Abu Thalib. Kalau Tuhan mau menghancurkan Ka'bah, ya urusan Tuhan, itu ada pemiliknya, ada penjaganya. Silakan sana. Ini unta diamanatkan buat saya, sekarang saya minta. Akhirnya untanya dikembalikan. Pas sampai ke sana, Pak ya, sampai ke itu langsung turun ababil. Kita sahabat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Makanya kalau bisa imam banyakin baca ini nih. Ya, tahukah kamu bagaimana perbuatan Allah terhadap tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah dia tidak menjadikan tipu daya mereka gagal? Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah mengurumkan kepada mereka burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul, dilempar oleh burung ababil itu dengan batu yang dari sijil. Batu dari sijil. Jadi burung itu masing-masing mau bawa 3 butir batu, 1 di paruhnya, 2 di kakinya. 1 batu itu membunuh 1 bala tentara. Dari sini, dari kepala nembus di pantat. Coba tuh, Abraha tentara bergajah tembusnya oleh burung begitu aja, ya. Sijil itu batu yang berasal dari daun-daunan yang udah ratusan tahun, ya. Kayak sepah jati, ya, batu-batu itu kan sepah kelor, kan jadi batu cincin. Ya kayak model batu-batu yang bening-bening itu dari air yang udah ratusan tahun menjadi keras. Makanya kalau kita minum yang air mengandung batu, lama-lama menjadi batu ginjal. Itu emang nggak ada dalam tubuh kita. Kemudian sebelum itu kejadian juga Raja Namrud ya. Raja Namrud itu zaman Nabi Ibrahim. Itu Raja Namrud rumahnya saat itu temboknya dalam riwayat sudah besi. Kalau kita kan besinya tiang-tiang di pojok-pojok, dia rumahnya tembok, di semuanya besi. Terus akhirnya digigit oleh nyamuk DBD, 3 hari 3 malam panas dingin, mati dia. Terus kita juga mungkin yang umuran saya ngalamin Presiden Shah Reza Pahlavi di Iran ya dulu ya. Nah, Shah Reza Pahlavi itu hancurnya biasa aja turunnya, bukan dengan besar-besaran. Ferdinand, coetnya, dia punya coet istrinya, coetnya itu dijual buat membeli tank baja, saking kayanya, saking mahalnya itu. Kemudian gak lama kemudian tahun 80-an itu kan Ferdinand Marcos ya, Imelda Marcos bininya, kon katanya underwear-nya, pakaian dalamnya itu dijual buat mengganti mat-mat pasar Indo ya, semuanya Indomat, Alfamart itu diganti, semuanya beres karena mahalnya pakaian dalamnya. Kemudian Orde Baru itu juga jatuhnya bukan dengan senjata yang besar segala macam. Ya Allah alam, orde sekarang kalau memang tidak tobat, Allah alam nanti turun. Biasanya cukup kesebeleset di kamar mandi yang kecil-kecil aja biasanya. Gigit nyamuk, mungkin kekenyangan makan, mungkin ya kenyangan makan biasanya begitu matinya. Ya ini alhamdulillah Menteri Agama itu kan dulu bukan main gencernya, sekarang belum suara lagi. Ya contohnya kena COVID gitu ya. Alhamdulillah. Nah kalau Anies kita doain mudah-mudahan sembuh. Ya, mudah-mudahan. Kalau orang baik diuji sama Allah, ya, orang baik diuji sama Allah. Kalau orang jahat ditegur. Orang jahat yang sakti, yang banyak duitnya,
tanpa sholat namanya istidraj. Ya, istidraj. Nah, kalau orang baik itu ya barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Yes, belum sholawat serta salam saya ya. Sholawat serta salam atas junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayar ijazah ada ijazah namanya sholawat apa namanya? Syajaratul Nuqud. Saya mau kasih nih. Syajaratul Nuqud itu artinya pohonnya duit. Bacanya kapan? Dibacanya ba'da Isya 400 kali. Pertama Nabi Muhammad, Fatihahnya. Yang kedua apa namanya? Syekh Habib Sagab Al-Madi. Tahu nggak Syajaratul Nuqud, Pak? Syajaratul Nuqud itu udah pada tahu, cuman istilahnya aja belum tahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 400. Ditambahin dengan salawatnya Nabi Khidir Balyabil Mulkan. Nama aslinya Balyabil Mulkan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad 100 kali. Itu Fatihahnya kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam Balyabil Mulkan. Kemudian Sunan Ampel. Kalau punya doa-doa apa harus ada ginduannya. Namanya ada ijazahnya. Sunan Ampel, kemudian Kiai Haji As'ad Samsul Arifin. Itu ya. Jadi kita kalau dapat doa jangan mengut-mengut aja. Makanya orang banyak yang stres karena ilmu. Ada buku di dalam, ada ilmu dalam buku, main amalin aja. Ya. Jadi harus ada sanadnya, ada ijazahnya. Kalau dikasih doa sama orang, ini Fatihahnya pada siapa? Kalau pada Nabi Muhammad udah pasti. Cuman yang ngasih itu siapa? Yang ngasih. Kenapa Pak? Doa harus ada sanadnya, harus ada ijazahnya. Yang memberinya membantu kita berdoa. Jadi double doanya. Kalau kita baca sendiri, kita doang yang doa. Tapi kalau kita minta dapat dikasih sama kiai, sama ustadz, sama seseorang, kemudian kita kirim Fatihah. Kalau hidup ruhan wa jisman, ya. Kalau hidup ruhan wa jisman. Kalau mudah meninggal ila ruhi fulan bin fulan, gitu ya. Ya, ila ruhi fulan bin fulan. Kalau hidup ruhan wa jisman. Nah itu Al-Fatihah gitu. Ya kayak model Habib Lutfi kan ruhan wa jisman. Itu kalau mau cari kerja dia ngasih wirid, zikir. Pertama salawat 100, kul a'udzu birabbin nas 100, salawat lagi 100. Dibuka salawat, tengah-tengahnya kul a'udzu birabbin nas, kemudian salawatnya 100, ditutup salawat lagi. Ya, salawat bagus saja, cuman salawat itu jangan hanya lafaz. Ya, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah ambil, dan apa yang dilarang ditinggalkan. Berarti kita sudah sholat subuh nih, berarti kita sudah sholawat. Kita ngaji baca Quran yang bawa Nabi Muhammad, sudah sholawat. Ya, kemudian kita juga ikut-ikut ta'lim. Yang kata Nabi ini Raudhatul Jannah, kita sudah sholawat. Ya, kemudian kita juga berlaku baik, sedekah segala macam, beramal yang baik. Bagaimana dianjurkan Nabi Muhammad, sudah sholawat. Jangan melulu sholawat diucapkan beribu-ribu kali, kerja enggak apa kagak, pengen dapat duit, ya nggak bisa. Nggak bisa. Kata Nabi, inna asyaddan nas yaumal qiyamati al-makfil farid. Sesungguhnya sedahsyat-dahsyatnya hukuman bagi manusia pada hari kiamat itu orang yang minta-minta, ngamal terus di masjid terus, nggak mau berjuang. Makanya Nabi Daud sendiri kerja, Nabi Muhammad sendiri dagang segala macam. Jadi kita usaha, sabar terus, jangan sampai ke dukun usahanya ya. Dagang pengen laku ke dukun, ya. Kemudian juga pengen naik jabatan ke dukun. Itu udah dosa dan dianya juga akan habis pahalanya.
datang ke ustadz, ke kiai, ke tokoh-tokoh agama. Mereka memang bukan dukun, tidak menceritakan mereka melihat, tapi insya Allah berkah. Kalau zaman dulu motong ayam kecil aja ke kiai, potong ayam, Pak Ustadz tolong potongin ini, mungkin bismillahirrahmanirrahim. Ayo sore nyampe, udah ngasih amplop lagi gocap, ya kan? Ngasih amplop gocap, itu nanti pahanya nyampe 2, dadanya nyampe. Bilang buat dia apa ya? Ya mungkin pengen berkahnya aja, pengen berkah. Anak dulu, kalau zaman dulu itu zaman saya kecil semuanya ke kiai. Kenapa? Karena kiai tahu artinya, tahu nahu sorofnya. Nah sekarang ini kan nggak dinamain sendiri, bukan ke kiai tapi ke Google Chrome, ya, ke Google nyari nama-nama Islam, nama-nama umum, nama-nama Sunda. Saya sering kalau akikoh itu dipanggil, saya lihat dulu ini nama Google kayaknya nih, begitu ya. Dikira ustaznya nggak buka Google, saya juga tahu juga Google. Ini hati-hati nih, saya bilang ini keberatan, hati-hati ini nanti banyak bahaya gitu ya, perasaan aja. Hanya tambah-tambahin dikit, ya tambah-tambahin dikit. Nah hadirin hadirat jamaah subuh yang berbahagia, kita lanjutkan. Qala ma'jidul ini Abdullah bin Ummi Maktum ya, yang minta rukhsah dispensasi, tetapi ya, oleh Rasulullah nggak boleh selama mendengar suara adzan. Suara adzannya anak muda zaman sekarang kok nggak ada bener ya, suaranya pas-pasan terus adzan. Adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau gitu kan enak kedengarannya. Anak-anak muda itu coba saya latih kalau bisa, kalau anak muda suaranya bagus. Jangan nyanyi terus latihannya. Ya, kalau maghrib adzannya anak muda, pakai adzan Mekah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Gitu kan? Tadi alhamdulillah anak muda nih. Anak jamaah kita juga di Poncol dulunya. Maghrib, kemudian pakai al-Husairi isanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa. Subuh kebanyakan udah kakek-kakek ompong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, itu pagi kakek, jarang bangun ini. Bukannya kagak boleh kakek-kakek, ya kasihan, adzannya juga begitu. Imam yang kalau di masjid ini karena ada Ustaz Bikri, insya Allah yang terpilih, yang ya anak sekarang itu kelihatannya kan senang pakai baju koko, pakai kopiah putih, sorban, brong dari sana sini mereka ikut Islam bagus, tapi tahu-taunya cuma dengerin doang ngajinya, banyak ngaji denger, ya ngajinya ngaji dengar, sholawatan terus, bukan nggak boleh sholawatan terus ya, terus akhirnya nggak pernah baca kitab, nggak pernah praktek wudhu, nggak pernah praktek sholat dan lain-lain. Akhirnya nggak ada, isinya kosong. Ini banyak itu. Saya periksa anak-anak yang suka ngaji-ngaji malam Ahad, ya ngaji bagus, penyemangat. Cuman ngajinya ngaji gitu doang. Ngaji ke para habaib, bukan tidak boleh, silakan. Tetapi jangan sholawat terus, ya. Ya jadi ngaji praktek kayak guru-guru kita zaman dulu, buka kitab, praktek. Bahkan kadang-kadang yang jamaahnya baca kitab sebisa-bisanya. Makanya orang-orang dulu, orang awam aja bisa baca kitab, gitu ya. Oh iya tadi lupa ya, yang keempat, kelima Isya ya. Isya adalah Nabi Musa. Nabi Musa ketika dia di Madian, di mertuanya Syuaib, dia kan kejar-kejar sama Fir'aun. Ya, kejar-kejar sama Fir'aun, kemudian dia nikah jadi menantunya, kemudian Nabi Syuaib ya. Nabi Syuaib. Akhirnya dia minta pulang, minta ke Mesir, pulang kampung, kangen. Berarti kayak kita juga kangen kampung kita kalau ada orang tua. Ini Nabi Musa.
Akhirnya minta perlindungan kepada Allah agar diselamatkan dari Fir'aun. Nabi aja minta selamat dari Fir'aun, ya. Tuh, apa namanya, diselamatkan oleh Allah dan suruh bersyukur 4 rakaat salat. Ini Isya, ya. Nah, hadirin jamaah yang berbahagia, kita lanjut. Annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu la'anahumullah wa dzakara minhum rajulan yasma'u hayya 'ala shalah hayya 'alal falah wa lam yujibhu. Ada 3 orang yang dilaknat oleh Allah. Ya, dzakara minhum, dan juga menyebut mereka rajulan yasma'u hayya 'ala shalah. Salah satu dari 3 itu adalah rajulan yasma'u hayya 'ala shalah hayya 'alal falah wa lam yujibhu. Ketika hayya 'alas shalah gitu ya, hayya la haula wala quwata illa billahil azim, kita tambahin Allahumma ij'alni minal musallin. Hayya 'alal falah, salatu khairu minan naum, Allahumma ij'alni minal muflihin. Kalau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah wa anna Allah la ilaha illallah, ya, baru raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu jawabannya berikutnya, dijawab. Ya, tidak menjawab. Bahkan di sini juga ya, kemarin di awal-awal sudah sebut, kalau kita dalam keadaan waktu kosong segala macam, ada suara adzan nggak jawab, malah kita ngobrol nonton TV, nanti pas meninggalnya nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah sebelum meninggalnya. Kalau kita apa namanya nggak mau bangkit dari duduk gitu ya, nggak mau bangkit dari tempat duduk, nyantai aja, tiduran aja, maka nanti mayatnya menjadi berat. Jadi berat banget gitu, karena kenapa? Dia nggak mau bangkit. Nah, hadirin, jangan sampai demikian kita, naudzubillah. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah salatnya untuk orang yang berdekatan dengan masjid kecuali di masjid. Ini tapi harus jangan dimakan mentah-mentah di sini, ya. Tidak sempurna salatnya itu, yang benar itu, yang syarahnya. Kalau kita buka Bulughul Maram gitu ya, Subulus Salam syarahnya itu la sholata li jaril masjid illa bil masjid, tidak sempurna salat orang yang berdekatan dengan masjid kecuali di masjid. Ini kebanyakan orang karena ke masjid pas digotong, ya, pas digotong ke masjid. Quran pas di ngajiin, iya, di ngajiin, kaya kebetulan dia bisa bayar, udah gitu minta gratis lagi. Ustadz, bawa rombongannya berapa Ustadz? Ya 100 lah per orang per hari. Tahu-taunya dari kitab itu Pak, ada di kitab. Jadi sebelum kita bagi waris, hutang-hutang, jaminan-jaminan segala macam itu harus dibereskan dulu, urusan kuburan. Dan juga orang yang mengurus meninggal termasuk mengajikan. Di mengajikan itu mereka harus, kenapa? Karena mereka harusnya kerja, kita ganggu. Ya, saya kadang-kadang koordinir aja anak-anak. Ketika dari istiadangkongnya dulu meninggal, kalian kan bisa baca Quran, ngapain undang-undang orang? Lebih bagus anaknya dikoordinir langsung. Dan alhamdulillah bisa. Ya kalau nggak itu, kalau manggil orang juga nggak jadi masalah, ya. Kayak jadi masalah. Jadi kadang-kadang orang ke masjid ke luar negeri nyampe tiap bulan ke luar negeri. Tiap minggu keluar daerah Kalimantan, Papua, Irian Jaya, kemudian juga bolak-balik dagang kemana sampai rumahnya satu tembok, ke masjid nggak nyampe. Jadi paling jauh adalah masjid. Paling jauh masjid daripada tempat-tempat tadi yang dia kunjungi. Makanya dalam riwayat kita nih, kalau lagi jalan ngelewatin masjid, adzan, kita mampir situ. Saya mah kalau ada orang adzan, saya bayangin tuh Allah manggil nama kita, manggil panunung, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
ayo Nunung sini dulu bentar mampir gitu ya kan. Pak Usman tuh, ada Pak Usman alhamdulillah datang. Saiful mampir dulu, mampir. Kadang-kadang ada aja berkahnya kalau mampir ke rumah, apalagi bulan puasa Pak. Di jalan saya ini jadwal tarawih ada yang jauh ada yang dekat. Kalau jauh mana macet, akhirnya ke maghriban di jalan mampir di suatu masjid. Ya Allah nikmatnya, paling nikmat itu buka bersama orang-orang lagi di jalan. Orang Islam masih banyak berarti, ya orang makanan begitu saja. Orang-orang musafir itu nikmatnya luar biasa. Dan akhirnya ketemu dengan satu dengan yang lainnya, punya saudara ya Pak ya. Insya Allah kalau di masjid mah, walaupun masjidnya bagus masih muat kalau di masjid. Beda sama bioskop, beda sama gedung-gedung pasar. Udah pasar tempatnya kotor, kumuh, tapi berdesak-desak ngantri. Kalau di masjid, kita bikin masjid bagus kayak gini, pasti masjidnya masih longgar, ya masih longgar. Ya, la sholata fil masjid ila rijal masjid ila fil masjid. Jadi tadi tidak sempurna orang yang rumahnya dekat dengan masjid sholatnya kecuali di masjid. Ada tetangga saya miara ayam ketawa. Ayam ketawa itu kalau subuh bunyi, kita lewat bunyi. Ini orang punya piaraan ayam buat apa ya? Bilang buat indah. Harusnya kan buat ayam itu buat bangunin. Ayam itu buat bangunin subuh. Boro-boro dia subuh bangun, dohor asar juga nggak ada. Saya walaupun kaya Pak, kalau orang tahlil, kalau nitip salam saya ogah. Ya, kayak suruh ke rumah, saya bilang ke rumah. Ada apa Pak? Tahlil Pak Ustadz. Ya, akhirnya alhamdulillah kalau dia suruh ceramah habis sama saya. Kenapa? Orang dia nyuruh, ya kan? Alhamdulillah nih kenal kita. Tolong Pak kunjungan silaturahim ke mushola. Gitu. Ya alhamdulillah tambah-tambah aja tuh jamaahnya itu, ya. Kita juga jangan bosan Pak. Yang tuh warung-warung sekitar jalan kita ajak. Kemudian juga yang nongkrong-nongkrong tuh kita ajak. Nggak mau ya urusan dia. Itu alhamdulillah itu ya. Bukan berarti jangan kita aja yang itu. Justru kita harus bersedih mereka melakukan hal-hal yang buruk begitu. Kemudian di dalam yang berikutnya wa mimma yang bagi wa yata'akadu fi sholatil jamaati. Kemudian yang seharusnya dilakukan dikuatkan dalam salat jamaah tasbihatus sufuf wa tarassu fiha, meluruskan barisan dan merapatkannya. Ini sekarang serba salah nih. Katanya kata Ustaz Ahmad Hidayat itu kita termasuk dapatnya sendiri masih kalau nggak rapat. Kalau nggak rapat mendingan di rumah. Tapi kita udah yakin aja naik rapat nih. Yang penting imamnya udah nyuruh, ya sawu sufufakum fa inna tasbihata sufuf min tamamis shalah. Kalau ke mushola, ke masjid itu saya ada kebahagiaan tersendiri. Kenapa? Karena ketemu teman-teman. Ketemu teman-teman Pak, jadi silaturahim. Jadi kalau di rumah kita jenuh, nonton TV bosan, ya di rumah mana bini marah-marah terus kan ya. Anak belajar daring, ya kan belajar daring. Sekarang bu gurunya ibunya, ya bukan bu gurunya. Jadi ibu gurunya adalah para istri sekarang ini, anak-anak yang di SD, gitu ya. Teriak-teriak, marah-marah. Kalau nggak marah juga anak-anak nggak nurut emang begitu ya. Nah kita udah hiburannya ke mushola, ke masjid, jalannya olahraga, gitu. Nanti itu hikmahnya jamaah antara lain fadilahnya. Yang ke masjid itu kan ada orang kaya kan, ada pedagang, ada pejabat, ada orang ilmuwan segala macam. Tuh nanti ruhnya terbagi-bagi nanti. Ya cahayanya terbagi-bagi cahayanya. Cahaya yang tadinya mungkin rezekinya seret karena ada orang kaya dibagikan kepada orang yang seret tadi. Ya, tanpa mengurangi rezekinya orang kaya tadi. Yang mungkin lagi sekolah pengen punya jabatan, ada pejabat hadir sini. Ya cahayanya, auranya ngalir. Makanya kalau bisa lihat Pak, ini aura kita masing-masing warnanya beda-beda. Yang bisa lihat ya para ulama orang-orang tertentu ada auranya hijau. Kalau hijau itu biasanya bagus.
putih, hijau bagus, ini orang bagus nih, orang alim nih. Orang lagi sholat, lagi ibadah. Kalau auranya merah, apalagi merah kelam, merah tua, ini orang gampang marah. Selalu mengikuti hawa nafsunya, ya. Apalagi kalau auranya hitam, hitam itu biasanya berpikirnya selalu mau jahat. Aura-aura itu, ya. Ya kita kan auranya lihatnya di batu cincin doang. Manusia juga punya aura itu. Pakaian kita semuanya punya aura, punya rasa segala macam. Makanya rumah pakaian kalau yang dipakai orang sholat, dia mendoakan pada Allah. Ya Allah, Tuhan saya sehatkan. Ya Allah, Tuhan saya beri keberkahan, panjangkan umur dalam taat. Doain gitu. Kalau orangnya nggak sholat, nggak ngaji, apalagi zalim, ya. Ini yang dipakai barang-barangnya semuanya melaknat. Ya Allah, Tuhan saya biar mampus gitu. Begitu tuh. Ada itu di kitabnya, ada itu. Di seri-seri tasawuf itu. Di buku-buku tasawuf ada orang yang tidak mau ibadah, tidak mau sholat, dilaknat oleh baju sendal yang kita pakai, sepatu yang kita pakai, makanan yang kita makan, mereka melaknat. Ya, iya. Kita minum saja Pak, kalau bisa minum tuh 3 kali, bismillahnya 3 kali, bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah aku bersyukur kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah misalnya jadikan ini rezeki saya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan air ini hamba sehat. Makanya Rasulullah minumnya gini 3 kali ya. Bismillahnya 3 kali. Jangan main sedot aja, main langsung gelegek habis berdiri lagi. Sekarang orang kan minum makan berdiri, tangan kiri. Itu cara setan, cara binatang. Kalau di tangan kanan, ya, tangan kanan makan, tangan kanan duduk. Sekarang udah banyak tempat beli jus plastik, botol aqua, itu udah salah sebenarnya secara Islam, ya. Makanya kalau ngasih kiai, ustadz, ada orang di masjid pakai botol aqua, pakai sedotan, kurang adab. Sudah siapin gelasnya. Nah, ini kalau salah tempatnya. Makanya likulli maqamin maqalun, wa likulli maqalin maqamun. Tiap tempat itu ada perkataannya. Tiap tempat ada perkataannya, tiap perkataan ada tempatnya. Memang sekarang udah asing ajaran Islamnya. Udah asing. Kaget kita. Ya jadi memang kalau kembali ke Islam lagi udah banyak kita yang keluar dari Islam cara berbuat kita semuanya. Nah hadirin hadirat yang berbahagia, tadi rapatkan barisan, sekarang serba salah kita. Dengan gara-gara corona ini, tadi subuh saya bacakan doa anti corona itu ya. Anti corona dibacakan, ya mungkin hadirin juga ada yang punya juga. Apa Allahumma ya qablal bala ikfinal bala qabla nuzul minas sama, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Itu Habib Umar. Ya Habib Umar itu. Kemudian juga ada di buku-buku, di kitab-kitab yang Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal judzam wa min sayyil asqam. Aku berlindung padamu ya Allah dari penyakit belang, penyakit cacat, dan dari berbagai macam. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari wa damil aswadi wa da'il akbar. Ya Allah, aku berlindung padamu dari angin merah, wa damil aswad dan darah hitam, wa da'il akbar dan penyakit yang besar jangan sampai terjadi pada kita. Ya. Kemudian juga bapak-bapak kalau baca Fatihah itu baca ya kana budu ya kana sain 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahim maliki yaumiddin. Iya kana budu ya kana sain. Kalau lagi wirid ya. Iya kana budu iya kana sain 7 kali. Baca itu. Wa iya kana sain ya Allah berilah hamba selamat lahir batin. Wa iya kana sain istri saya jadi sehatkan. Wa iya kana sain anak saya jadi anak-anak soleh. Wa iyyaka nasta'in lindungilah kami wa iyyaka nasta'in 7 kali. Karena ini kan ketika
kita mengucapin ihdinas siratal mustaqim, iya karena budaya yang lain hadali wali abdi masalah. Kata Allah 50-50, separuh buat saya, separuh buat hambaku, terserah dia meminta apa. Ada emang ini namanya hadis kursi ya, hadis kursi. Kalau ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin itu adalah hadali abdi wali abdi masalah. Semuanya punya hambaku, maka hambaku meminta apa terserah dia. Maka timbul di situ amin, amin. Ya Allah kabulkanlah. Ini rahasianya ya. Ya Allah kabulkanlah. So, amin. Jadi karena doa kita dari iya karena buruh udah doa kita itu. Kemudian di dalam sholat ini kita rapat, sekarang suruh renggang. Ini banyak yang salah kaprah. Suruh salaman, sekarang nggak boleh salaman, ya kan? Suruh nyari nafkah keluar di rumah saja. Di rumah ya, makanya apa namanya setelah kita sholat ya kan, faida nudiyati sholati pangtasiru, apabila faida nudiyati sholati pangtasiru fil ardi, apabila selesai sholat dilakukan bertebaranlah di muka bumi wabdawu fadlillah, mencari keutamaan Allah. Tapi ini kita suruh di rumah ya, di rumah. Nah, keadaan begini, sebetulnya virus-virus ini banyak selain virus corona itu banyak, ya. Kita berdoa dan usaha kesehatan, ikut protokol kesehatan memang, kemudian juga usaha terus, dan juga yang bahaya sekarang ini adalah keadaan kita sekarang di Indonesia, yang bahaya sekarang ini. Mudah-mudahan nggak masuk komunis, ya. Mudah-mudahan dengan kita banyak berdoa malam istighfar mohon ampun kita didengar sehingga umat Islam dimenangkan kembali di Indonesia ini, orang-orang buruknya ditobatkan kepada Allah, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa mimma yang bagi ini sudah ya, sawu sufufakum wa hadu baina manakibikum walinu fi aidi ikhwanikum wasuddul khalala fa inna syaitana yadkhulu fi ma bainakum bi manzilatil hadafi yakni auladud dhani as-sighar. Luruskan sempurnakan barisan kalian, wahadu baina manakibikum, sejajarkan antara pundak kalian. Ini ya, kita punya pundak ini kalau bisa sejajar gini rapat gitu ya. Ini ya sejajar lurus. Kemudian pinggir telapak kaki kiri kita, telapak kaki kiri kalau bisa agak dekat rapat juga dengan sebelahnya. Itu yang benar begitu. Cuman saya suka geli kadang-kadang ada anak sholatnya jegang, kemudian kaki kita belah sini dia kejar, begitu digesek-gesek, ya. Sholatnya jegang, tahiyatnya begini ya, kayak kedinginan, begini nih. Kaki kita di sini dicari sama dia, malah nggak khusus saya mah, geli. Akhirnya saya pernah satu kali kaki kesun saya sengkat. Sholat lain saya ulang lagi, ya saya singkat itu, ya kan, ente kadang main. Kenapa kamu begitu sholat? Biar rapat Ustad. Tapi jegang tuh anak kambingnya, setannya masuk ke kolong, begitu kolong. Murid saya bawa keliling untuk ceramah, untuk dia sholat rupanya, ngelewatin orang sholat, diginiin, boleh pak ya, jangan lebih 3 kali. Dia ke bawah, langsung diginiin lagi, ya kan? Ya, yang mana aja zaman sekarang itu. Jadi yang jegang itu nggak jadi masalah sih. Masing-masing ada imamnya, ada madhabnya. Cuma jangan ganggu orang yang udah terbiasa sholat yang dari dulu. Engkong-engkong diajarin, orang tua udah tahu dari dulu diajarin, baru kenal Islam seminggu sudah merasa benar sendiri. Ngomong-ngomong udah siang ya, 5:30. Kita cukupkan dari sini. Saya terjemahkan dulu tadi, lurus antara pundak, kemudian walinu manakibakum, walinu fi aidi ikhwanikum, dan juga sempurnakan, lembutkanlah antara tangan kalian. Jadi begini, di sini lembut, jangan sampai kepret-kepret segala macam suka siku ya. Nah, wasuddul khalala, tambel celah-celah itu jangan sampai ada bolong.
ada bolong, fa inna syaitana yadkhulu fi ma bainakum, karena kalau ada bolong celah setan masuk antara kalian, bi manzilatil hadapi, nanti ada semacam kayak anak kambing. Hadapi yakni al aulad dhani asghar, anak kambing yang hitam. Yaitu di situ masuk itu setan menyerupai anak kambing. Ya mungkin ini saja ya.